Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat malam dan selamat datang di pembekalan ketiga ya TC Indonesia Jelajah Negeri Toraja pada malam hari ini. Dan selamat malam juga kami ucapkan kepada Mbak Wiwi dan terima kasih atas kesediaannya untuk menjadi pemateri pembekalan pada malam hari ini. Terima kasih banyak Mbak Wiwi. Mungkin sebelum kita masuk pada sesi pembekalan atau penyampaian materi, dan sharing-sharing, mungkin saya sebagai moderator dapat memperkenalkan Mbak Wiwi terlebih dahulu nih, karena kan tak kenal maka tak sayang ya kakak-kakak dan teman-teman sekalian. Saya izin untuk share screen perkenalan dari Mbak Wiwi sebentar. Hmm, baik. Mbak Wiwi Mahdayani adalah founder dan director dari Desma Center. Nah, Mbak Wiwi menyelesaikan master bidang tourism destination management di University Bordeaux Montaigne di Prancis pada tahun 2006. Mbak Wiwi pernah bekerja pada Divisi Kerjasama Internasional Bidang Pariwisata pada Kementerian Pariwisata Prancis di Paris, serta bekerja di UNESCO Office Jakarta sebagai koordinator program pengembangan pariwisata dan ekowisata untuk Indonesia. Selain itu, Mbak Wiwi juga pernah bekerja di JIS atau JIZ, lembaga BUMN Jerman, bidang pengembangan internasional untuk program pariwisata berkelanjutan. Mbak Wiwi juga memiliki pengalaman sebagai tenaga ahli bidang pariwisata untuk proyek yang dikelola maupun didanai oleh United Nations, SCAP, The World Bank Group, UNESCO Office Jakarta, dan BCCP GLE, KfW atau Bank Pembangunan Jerman, proyek ASEAN Center for Biodiversity and Uni Eropa, serta Kementerian Pariwisata dan BKPM. Mbak Wiwi adalah Asia Fellow 2010 sampai 2011 dan ASEAN Public Intellectual Fellow pada tahun selanjutnya juga pada 2012 dan 2013, serta Mbak Wiwi menetap di Thailand selama 2 tahun untuk proyek riset visitor manajemen di Taman Nasional Khao Yai dan promosi destinasi ekowisata pada 18 taman nasional di Thailand. Serta sudah tidak diragukan lagi juga, Mbak Wiwi telah menulis dan menerbitkan banyak sekali buku dengan total 30 publikasi mencakup artikel dan buku mengenai pariwisata berkelanjutan dan ekowisata serta traveling. Mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, dikarenakan kita udah mengenal Mbak Wiwi ini di sini dan Mbak Wiwi juga sudah mempersamai kita, mungkin bisa langsung saja saya serahkan kepada Mbak Wiwi untuk waktu dan layar. Saya silakan kepada Mbak Wiwi. Terima kasih Mbak Alia untuk perkenalannya. Selamat malam semua teman-teman dari ATC ya. Ini kira-kira kapan mau berangkatnya ke Toraja? Januari, Mbak. Oh, Januari ya. Jadi lagi preparation ya sekarang ya. Mudah-mudahan nanti acaranya di sana berjalan lancar, sukses semuanya, dan bermanfaat bagi semua peserta yang ikut nanti di acaranya. Oke, saya kalau gitu langsung aja ya, teman-teman. Oke, teman-teman semua, di sini mungkin sudah, sudah nggak tahu ya, sudah familiar belum nih sama ekowisata ya? Mudah-mudahan udah ya. Jadi nanti, mudah-mudahan ini nanti bisa, jadi bahan untuk teman-teman selama, nanti di Toraja. Nah, kalau misalnya kita ngobrolin soal pariwisata nih teman-teman, ini udah terlihat ya layarnya saya ya? Sudah, Mbak. Sudah oke ya Mbak Alia dan teman-teman semuanya. Jadi pariwisata di Indonesia tuh satu industri yang luar biasa banget ya. Jadi kita itu selama 10 tahun terakhir bayangin aja ya, peningkatan dan pertumbuhan itu sangat konsisten gitu di bidang pariwisata. Jadi kalau dari total wisatawan itu ada kenaikan selama 10 tahun terakhir itu ada sampai 154%. Lalu tingkat okupansi pada akomodasi itu ada kenaikan sebesar 55%, terus juga pertumbuhan wisatawan itu kenaikannya 23% gitu ya.
dan peningkatan jumlah pendapatan dan juga tingkat daya saing Indonesia ya sebagai destinasi wisata itu meningkat gitu, dan juga competitiveness-nya kita juga mengalami peningkatan posisi ya gitu. Jadi teman-teman juga lihat kalau misalnya posisi ketenaga kerjaan di sektor pariwisata, mungkin ada teman-teman nanti semuanya yang tertarik gitu ya untuk terlibat atau berkontribusi dalam bidang pariwisata. Jadi kita juga bisa lihat ini ada kenaikannya dalam jumlah juta gitu. Nah, terus teman-teman semuanya gimana sih potensi ekowisata di Indonesia? Jadi ini karena nature base gitu ya, salah satunya yang berbasis kegiatan pariwisata yang terjadi ya, yang dilakukan di alam. Ini adalah potensi ekowisata yang ada di Indonesia ya. Jadi kita ada lebih dari 69% jenis karang yang ada di dunia, terus juga burung, mamalia, ikan, tumbuhan gitu ya. Jadi ini semua adalah potensi-potensi yang bisa dimanfaatkan untuk ekowisata. Nah, nanti kira-kira manfaatinnya gimana gitu ya. Nanti kita bisa discuss bareng-bareng, dan itu juga ada potensi lainnya ya, jadi potensi kawasan konservasi di Indonesia ini juga menjadi salah satu potensi kegiatan yang menjadi destinasi ya, destinasi ekowisata di Indonesia. Jadi bayangkan kita punya total luas kawasan konservasi di Indonesia itu buffer zone-nya saja sudah memberikan banyak sekali potensi untuk digali ya, untuk kegiatan pengembangan ekowisata. Nah, selain itu juga teman-teman kalau lihat ada status kawasan, kita sebetulnya sudah banyak status internasional ya di kawasan-kawasan alam di Indonesia, yang mana ini juga menjadi salah satu existing existing aset ya yang kita miliki untuk kegiatan ekowisatanya kita gitu. Nah, untuk sebaran desa wisata di Indonesia juga demikian nih teman-teman. Jadi banyak sekali potensinya mulai dari ujung barat hingga ujung timur ya. Jadi ini ada desa wisata yang juga menjadi potensi untuk aktivitas ekowisata dilakukan. Nah, jadi untuk pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di Indonesia biasanya kita itu ada melibatkan 3 pilar gitu ya, yaitu pilar kebijakan, pengembangan kapasitas, dan pemasaran. Jadi sebetulnya kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan ekowisata itu seperti apa sih gitu ya. Terus juga ada pendampingan kepada para stakeholder terkait, dan sinergitas itu juga diperlukan untuk mendorong terwujudnya manajemen kepariwisataan yang lebih komprehensif. Terus untuk pengembangan kapasitas nih teman-teman perlu banget ya untuk melibatkan masyarakat lokal dan meningkatkan kapasitas mereka gitu. Nah, untuk pemasaran sendiri ada penataan ruang wilayah untuk atraksi ekowisata, bagaimana melakukan manajemen ekowisata, serta pengembangan ekowisata berbasis digital. Nah, jadi kira-kira kalau peran pemuda terhadap ekowisata berbasis masyarakat nih seperti apa sih gitu ya. Jadi pemuda ini ada 3 nih, karena kalau anak muda kan biasanya masih lagi semangat-semangatnya gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ada pemuda itu sebagai agen perubahan, ya itu harus dimanifestasikan dalam sikap, pola pikir, pola perilaku gitu ya, dan itu pemuda sebagai agen pembangunan juga ya, karena ini anak-anak muda penggerak sosialisasi dan mengembangkan ini semua ada di ada di pundaknya teman-teman nih semuanya untuk bisa melanjutkan program-program pembangunan ke depan ya, terutama juga karena ada sebagai pemuda itu juga sebagai agen modernisasi. Jadi anak muda itu biasanya kan kreatif, mandiri, inovatif ya, terutama anak-anak sekarang yang punya akses pengetahuan yang lebih luas gitu ya. Nah, kalau untuk pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, kira-kira anak muda itu perannya kayak apa sih gitu ya. Jadi teman-teman itu nanti bisa berpartisipasi dalam penyusunan, pembuatan, atau pengambilan keputusan dalam rencana-rencana pengembangan ekowisata yang akan dilakukan nanti gitu loh. Jadi teman-teman nanti bisa mendampingi pihak-pihak yang akan dikunjungi nanti di lokusnya ya di Toraja itu, di mana nanti kira-kira berpartisipasi gitu ya untuk bersama masyarakat untuk dalam penyusunan rencana-rencana pengembangan ekowisatanya mereka. Nah, yang kedua
teman-teman bisa juga meng-encourage ya, mendorong partisipasi dalam implementasi dan pelaksanaan gitu. Jadi bagaimana sih caranya agar masyarakat itu bisa ikut berpartisipasi, karena itu kuncinya ya. Jadi kuncinya itu adalah partisipatif gitu ya, masyarakat bisa ikut berperan gitu ya sebelum program dimulai sampai akhir program gitu. Jadi program ini dikerjakan bersama-sama dan mereka semuanya ikut melaksanakan, jadi ada rasa memiliki. Nah, lalu juga ada juga partisipasi dalam evaluasi. Jadi ini ada teman-teman ikut mendorong nih keterlibatan masyarakat untuk mencapai proses sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, terus teman-teman kira-kira nih gimana ya cara menemukan ide atau inovasi ekowisata berbasis masyarakat? Teman-teman bisa lihat 3 hal nih. Yang pertama, itu adalah memperhatikan atau menganalisa kebutuhan wisatawan ataupun tren yang sedang berkembang gitu. Jadi sekarang saat ini apalagi pasca pandemi ya, teman-teman, kita pariwisata itu kembali apa namanya, memikirkan gitu ya, kira-kira pariwisata ini akan dibawa kemana sih? Nah, itu juga salah satu side impact ya dari pandemi ya, artinya banyak pihak itu mulai memikirkan, mulai menganalisa kira-kira pembangunan pariwisata seperti apa yang baik, yang bisa bertahan gitu ya, yang resilience terhadap segala macam krisis, segala macam dampak gitu dan lokasi wisata. Jadi akhirnya pariwisata sekarang kembali ke alam, terus juga memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan ya atau sustainability gitu yang sebelumnya tidak begitu diperhatikan gitu ya, juga memperhatikan prinsip-prinsip wellness ataupun apa namanya, kebutuhan-kebutuhan akan kesehatan. Nah, jadi ini teman-teman bisa melihat, menganalisa kebutuhan atau tren wisata yang mulai berkembang. Nah, yang kedua pastinya melalui forum seperti ini ya, terutama dalam kegiatan YATC ini pastinya baik sekali untuk teman-teman bisa bertemu, berjejaring juga dan melihat kira-kira mekanisme apa langsung ya, secara langsung di lapangan untuk melihat kira-kira pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang akan dilakukan di sana seperti apa. Jadi teman-teman perlu mengikuti atau diskusi gitu ya, forumnya apapun gitu ya, webinar kayak sekarang, terus talk show ataupun kegiatan sharing session lainnya. Nah, berada di lapangan langsung gitu ya, untuk melaksanakan kegiatan ini, itu juga adalah salah satu proses menemukan ide dan inovasi yang paling mumpuni ya. Jadi karena teman-teman langsung menghadapi apa namanya, masyarakat yang ada di sana. Nah, terus yang ketiga, bagaimana caranya agar terbiasa mengatasi masalah secara efektif dan efisien. Nah, untuk harapan untuk pariwisata di Indonesia tentunya adalah teman-teman ini sangat penting ya, bagaimana mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan yang inklusif dan berkualitas. Jadi artinya pariwisata ini dapat bermanfaat bagi para pihak, dapat berkualitas ya, ada kualitasnya, nilai kualitasnya sehingga ini dapat terus berkelanjutan gitu ya. Jadi seperti apa sih pariwisata yang berkelanjutan, yang inklusif dan berkualitas itu? Jadi itu adalah pariwisata yang kuat dan mampu berdaya saing secara global, itu pasti ya. Jadi artinya pandemi sudah mengajarkan kita semua untuk bisa resilience ya teman-teman, terutama juga teman-teman anak muda di sini pasti juga sudah menghadapi juga ya pandemi itu, jadi sudah melihat bagaimana caranya kita bisa resilience, bisa berdaya saing yang lebih tinggi lagi, baik itu secara nasional maupun global. Nah, bagaimana pariwisata Indonesia dapat meningkatkan ekonomi, baik itu secara lokal maupun nasional. Jadi ini juga penting untuk menjadi resilience, yang pasti adalah bagaimana berkontribusi melestarikan budaya dan kearifan lokal, dan juga terhadap pelestarian lingkungan. Ini 2 tahun pandemi sekali lagi telah menyadarkan pada kita bahwa prinsip-prinsip keberlanjutan terutama pelestarian lingkungan itu adalah hal yang sangat penting untuk dipikirkan dalam perencanaan maupun implementasi pariwisata. Dan yang paling penting lagi adalah prinsip yang berkelanjutan lainnya, jadi
bagaimana pariwisata itu dapat berkontribusi terhadap pengalaman yang berkualitas dan kepuasan wisatawan gitu ya, sehingga produk dan jasa wisata dapat terus dinikmati dan berkelanjutan. Kenapa begitu? Karena kalau misalnya produknya tidak laku atau produknya tidak laku, ya artinya ya tidak berkelanjutan ya. Jadi kurang lebih seperti itu gitu. Jadi ini adalah proses kesinambungan dari produk dan jasa wisata. Nah, terus pesan terhadap program ini ya, terus juga untuk teman-teman gitu ya yang berkaitan dengan pariwisata, pastinya adalah satu, teman-teman, kita kegiatan ini dijadikan media bagi teman-teman volunteer gitu ya untuk mengetahui ya sebagai media untuk penyadartahuan terhadap konsep, urgensi dan implementasi pariwisata berkelanjutan baik bagi teman-teman yang mengikuti kegiatan ini maupun masyarakat di mana nanti teman-teman akan melakukan kegiatan. Jadi ini sangat penting untuk kedua belah pihak, baik bagi teman-teman sendiri ataupun mau mitra yang ada di lokus nanti ya di Toraja untuk memahami kira-kira pariwisata yang berkelanjutan itu seperti apa sih gitu ya. Nah, lalu yang kedua, bagaimana teman-teman bisa menjadi agent ya, menjadi fasilitator dalam pengembangan kapasitas sumber daya lokal dalam mengimplementasi ya, maksudnya dalam melaksanakan pariwisata yang berkelanjutan dan mendorong kegiatan entrepreneurship di masyarakat desa. Jadi entrepreneurship di sini yang dimaksud adalah tidak hanya bagi masyarakat yang nanti akan didampingi oleh teman-teman, tapi juga bagi teman-teman sendiri. Jadi kalau dilihat ya, itu sangat penting ya. Jadi salah satu poin untuk pengembangan pembangunan yang berkelanjutan itu adalah bagaimana teman-teman nanti bisa mendorong kewirausahaan, baik itu bagi teman-teman sendiri setelah mengikuti kegiatan ini maupun teman-teman di masyarakat desanya nanti ya, atau di lokus ya, dimanapun itu di bagian di Toraja gitu. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana program pariwisata berbasis kondisi dan kebutuhan masyarakat sehingga program menjadi efektif dan efisien gitu ya. Yang pasti ini adalah bagaimana ini nanti akan mendorong kemandirian dan kreativitas masyarakat. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya melakukan satu kegiatan nanti pada saat di Toraja, yang perlu dipikirkan adalah bagaimana kegiatan tersebut bisa berbasiskan kondisi dan kebutuhan gitu ya. Kadang-kadang kita bukan berbasis kebutuhan tapi keinginan gitu. Jadi inginnya ini, inginnya itu gitu ya. Padahal sebetulnya itu tidak dibutuhkan. Jadi penting sekali untuk mengenali gitu ya, mengenali kira-kira kondisinya seperti apa, kebutuhan masyarakatnya seperti apa, sehingga program-program nanti yang akan dilakukan oleh teman-teman akan menjadi efektif dan efisien. Dan yang pasti bagaimana caranya ini juga menjadi berkesinambungan. Jadi nggak cuma teman-teman aja yang melakukan, tapi juga masyarakat dapat ikut terlibat gitu ya. Terus juga kegiatan itu dapat mendorong kemandirian dan kreativitas dari pihak-pihak yang nanti akan bekerja sama dengan teman-teman semua. Oke, demikian ya teman-teman. Mudah-mudahan pembekalan singkat ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Baik, terima kasih banyak Kak Wiwi atas materi dan bekalnya yang walaupun singkat tapi sudah padat banget dan sangat-sangat komprehensif. Kemudian setelah Kak Wiwi memaparkan bekal dan materinya, maka di sini saya akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman dan kakak-kakak yang hendak bertanya kepada Kak Wiwi, khususnya mungkin divisi parekraf. Jadi kita ada beberapa divisi nih Kak yang bakal berangkat besok untuk menangani berbagai kasus, ada lingkungan dan ada kesehatan, ada pendidikan, ada pariwisata juga, dan mungkin teman-teman pariwisata di sini mungkin bisa bertanya untuk pembekalan proker juga kepada teman-teman. Dipersilakan. Apabila ada yang hendak bertanya, mungkin bisa langsung raise hand atau mengetikkan izin bertanya. Mungkin teman-teman di sini
pada teman-teman yang hendak bertanya mungkin bisa langsung raise hand, atau mungkin saya dulu nih Kak, karena jujur saya ada concern ke lingkungan, karena kenalin Kak, saya sebenarnya dari Fakultas Hukum, dan sekarang lagi pengen ngambil hukum lingkungan juga, hukum konservasi lingkungan, jadi sedikit banyak pengen tahu dikit lah tentang konservasi dan pariwisata di Indonesia. Mungkin pertama saya start dari Kak Wiwi, udah malang buana banget nih kan Kak, sampai ke luar negeri juga, tentang hal konservasi dan lingkungan. Tapi sebenarnya tantangan terbesar kalau di Indonesia tuh apa sih Kak? Kalau yang khusus pada bidang pariwisatanya, dan mungkin saya juga menanya kalau misal teori dan, apa ya, plan kita itu udah perfect banget tuh Kak, tapi pelaksanaannya di lapangan tuh yang bikin terhambat tuh sebenarnya apa sih Kak? Mungkin faktor internal dari warganya atau emang, karena geografisnya atau gimana Kak, kalau sepengalaman Kak Wiwi? Oke, terima kasih ya Mbak Alia pertanyaannya. Memang sih kalau misalnya dilihat tadi, sebetulnya 3 pilar tadi ya, policy gitu ya, policy, terus capacity building, dan market linkage itu sebetulnya adalah 3 tantangan utama yang kita hadapi untuk, pengembangan ekowisata di Indonesia khususnya ya. Jadi sebetulnya dari banyak lokasi, nggak hanya di Indonesia sebetulnya, tapi juga, negara tetangga di Asia Tenggara juga sebetulnya mengalami, tantangan yang sama seperti kita gitu ya, cuma levelnya aja sedikit berbeda-beda. Nah, yang pertama, pastinya terkait dengan kebijakan adalah, bagaimana kebijakan itu dapat dipahami banyak pihak gitu ya, dapat, tersosialisasi dan dipahami, dan juga dapat menyentuh, ke level implementasi. Tadi kalau Mbak Lia bilang ya implementasinya gimana nih, ya memang, itu tantangannya adalah, pada bagian. Halo Kak Laude, mohon maaf sebelumnya, Mbak Wiwi mungkin ini ada yang bocor. Ya. Kak Laude. Baik, mungkin sudah bisa dilanjut, Mbak. Iya, jadi, implementasi dari kebijakan itu ya, terus yang kedua, pastinya adalah, kapasitas SDM-nya, kita di lapangan gitu ya. Jadi bagaimana, perencanaan dan pengembangan itu bisa dilaksanakan secara, terintegrasi nih. Jadi kadang-kadang, kalau misalnya di atasnya sudah bagus gitu ya aturannya, tapi implementasinya belum, dan, ketika perencanaan itu kita masih, misalnya masih tumpang tindih gitu ya, terus juga, perencanaan di satu lokasi dan lokasi lainnya itu masih belum, terintegrasi, masih belum bersinergi, jadi akhirnya memang, artinya kita belum bersama-sama gitu ya dalam melakukan pembangunan. Nah terus, kapasitas tadi sudah pasti, jadi, walaupun ini sudah tahun 2022 tapi, kita masih mengalami namanya, tantangan dalam bidang, SDM ya, pengembangan SDM-nya kita itu masih, kita hadapi. Lalu yang ketiga yang banyak lagi kita hadapi adalah ketika misalnya nanti sudah ada pengembangan nih gitu ya, sudah ada produknya, sudah ada, kegiatannya, servisnya, jasanya. Nah, mereka tidak terlinkage, kawasan ekowisata atau pelaku ekowisata ini tidak terhubung, tidak terlinkage dengan pasar karena mereka nggak punya network, nggak punya jaringan, nggak punya akses pasar, nggak punya referensi. Jadi akhirnya produk jasanya mandek begitu aja di situ gitu. Jadi 3 hal besar ini yang jadi tantangan dalam pengembangan ekowisata di Indonesia. Seperti itu Mbak Alia. Baik, terima kasih banyak Mbak Wiwi, untuk jawabannya. Saya sudah tercerahkan begitu, dan mungkin teman-teman di sini, apabila ada yang hendak izin bertanya, dipersilakan. Kami masih membuka sesi tanya jawab.
kepada kakak-kakak teman-teman di sini kalau ada yang pengen nanya atau pengen sharing-sharing pengalaman atau bagaimana tentang kan besok ada divisi pariwisata juga dan untuk mempersiapkan divisi pariwisata khususnya di sini kan udah ada Mbak Wiwi nih. Jadi mungkin bisa bertanya atau sharing-sharing gitu. Ada di HP, bis. Baik, Oh ya, di sini kita udah ada satu penanya dari Kak Zan. Izin nanya Kak, maaf nggak bisa on mic soalnya kendala jaringan. Baik, nggak apa-apa Kak Zan. Mungkin dapat mengetikkan pertanyaannya di kolom chat agar saya dapat membacakannya kepada Mbak Wiwi. Kegiatan parekrafnya kira-kira besok mengerjakan apa tuh Mbak Alia biasanya? Jujur Mbak, saya ambil divisi lingkungan. Mungkin teman-teman di sini yang parekraf. Oke. Soalnya kita udah Jadi ada, ya Oh, Mbak. jadi beda-beda ya lingkungan dan apa namanya lingkungan dan pariwisata beda-beda ya. Betul, untuk meet dan persiapannya begitu dipisah gitu Mbak, karena kita diberi keleluasaan buat bikin proker sendiri dengan ide-ide dari kita masing-masing gitu. Jadi teman-teman parekraf mungkin yang udah meet kemarin bisa sharing-sharing nih besok parekraf kira-kira ngapain aja dan prokernya apa aja. Oke, mungkin aku bisa bacain pertanyaan dari Kak Zan ya Mbak. Menurut Kakak, apakah sekarang eko pariwisata di Indonesia masih tertinggal atau sudah cukup maju hitungannya? Dan kalau tertinggal, seberapa tertinggal sih di Indonesia itu dan sebaliknya? Terima kasih Kak. Silakan Kak Wiwi. Udah maju dong gitu. Udah memang kemajuannya kalau misalnya mau dilihat indikatornya apa nih gitu ya, tapi kalau misalnya kasih angka gitu ya seperti apa. Nah, tapi kalau buat saya sebetulnya sudah maju, hanya saja memang belum merata ya gitu majunya. Cuma sekarang tuh sudah sangat kreatif ya produk pariwisata dan ekonomi kreatif kita. Itu sudah keren-keren, sudah oke-oke, terutama sekarang ini kan banyak anak-anak muda juga yang orientasinya juga berusaha gitu ya, berwirausaha sehingga hal-hal produk-produk ekraf gitu ya, mungkin kalau di sana kayak di Toraja mulai dari tenun gitu ya, terus apa produk kopi gitu ya, terus produk ekraf kerajinan lainnya gitu yang ada di apa, yang ada di banyak lokasi di Indonesia itu sebetulnya sudah sangat oke sudah sangat oke banget gitu. Cuma memang kita tuh ada tantangan nih teman-teman untuk terutama untuk usaha mikro ya, usaha mikro. Jadi kadang-kadang teman-teman yang ada di usaha mikro itu eee, agak sedikit mengalami tantangan untuk berkembang. Kenapa? Karena biasanya tidak ada akses terhadap pembiayaan, tidak ada akses terhadap pasar gitu ya. Terus misalnya tidak bisa konsisten terhadap permintaan baik itu kualitas maupun kuantitas produk gitu ya. Jadi kalau misalnya udah ada pesanan yang banyak gitu dengan kualitas yang sama itu kadang-kadang tidak bisa dipenuhi gitu. Nah, kalau dari sisi tadi inovatif, I would say sangat-sangat sudah banyak sekali ya, sangat-sangat inovatif produknya, sudah sangat kreatif. Cuma memang harus ditemukan dengan pasarnya yang benar gitu. Paling itu aja sih. Baik, terima kasih Mbak Wiwi. Jadi emang udah maju banget ya, tapi emang masih ada bolong-bolongnya dikit yang kita sebagai anak muda juga harus responsibel buat bantu ngisi kekosongan-kekosongan itu. Mungkin kepada teman-teman yang lain kalau ada yang hendak bertanya, dipersilakan kepada Kak Destriana. Oh iya Kak, saya izin bertanya Kak. Jadi kan kalau kita lihat fenomena yang sekarang itu, bahwasannya banyak desa-desa yang lahir dengan embel-embel desa wisata gitu ya Kak ya. Jadi kadang-kadang juga kita kesusahan membedakannya, ini yang benar tuh desa wisata tuh yang seperti apa gitu. Dan menurut Kakak sendiri, ada nggak ya contoh desa wisata di Indonesia yang benar-benar memperhatikan keberlanjutan dan kenapa sih desa-desa di Indonesia itu sekarang sedang
maraknya berubah menjadi desa wisata, padahal ya itu benar-benar kadang-kadang kita tuh musiman banget gitu loh Kak. Jadi kayak cuman sebentar jadi desa wisata, terus habis itu nanti mati lagi gitu Kak. Itu yang mau saya tanyakan Kak, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Destriana. Kepada Mbak Wiwi, dipersilakan Mbak. Oke, Mbak Desriana, ini berarti ini ya apa namanya nanti dalam kegiatannya berarti harus di encourage ya, didorong juga nih partisipasi teman-teman atau masyarakat yang nanti akan berkegiatan terutama yang terkait dengan pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah tadi tuh teman-teman waktu pertama tadi saya bilang bahwa pelaku ekraf ya, parekraf kadang mengalami tantangan dalam hal memberikan produk dan jasanya secara konsisten, baik kuantitas maupun kualitas gitu ya. Nah ini yang menyebabkan artinya ada tiba-tiba musiman gitu. Jadi kadang-kadang ikut-ikutan. Tapi nggak apa-apa ya kalau saya ngelihatnya yang penting itu semangatnya adalah semangat untuk bisa memajukan desanya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ingin melihat bahwa ada yang melihat ya teman-teman ada yang melihat bahwa oh oke ternyata di desanya saya ada potensi wisata, ada potensi ekraf. Yang penting itu semua mau ada pihak yang jadi champion ya. Jadi champion ini artinya mereka-mereka yang mau bergerak untuk berproses pastinya juga untuk pengembangan dan kemajuan pariwisata di desanya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau lihat sebetulnya desa wisata seperti apa ya, tadi di paparan ada banyak sekali ya sebetulnya pemerintah itu sudah membuat semacam kompetisi ya untuk desa wisata. Jadi artinya desa-desa yang sudah punya paket wisata, sudah punya homestay, sudah punya atraksi wisata, sudah punya kegiatan wisata, seni, ekraf dan sebagainya itu bisa mendaftarkan diri untuk ikut berkompetisi beserta dengan desa-desa wisata lainnya di Indonesia. Nah, teman-teman kalau misalnya lihat yang harus dilihat adalah bagaimana desa tersebut bisa berproses gitu ya dan bisa konsisten dalam kegiatan pariwisatanya. Kalau untuk contoh banyak sekali ya, jadi teman-teman bisa lihat yang tumbuh mulai dari mulai dari nol juga ada, mulai dari minus juga ada gitu ya. Jadi banyak sekali desa-desa wisata di Indonesia yang sudah dikenal atraksinya gitu. Kalau di Lombok itu banyak ya ada desa wisata Bile Bante, ada Sembalun gitu ya, ada Sesaut gitu. Terus di Jawa itu ada Ngelanggeran ya, terus ada Candi Rejo, terus juga kalau di Sumatera juga lebih banyak lagi ya. Terus kemarin di desa dampingan kami juga ada Batu Katak, terus juga ada tetangganya itu ada Bukit Lawang dan Tangkahan. Itu juga adalah sebetulnya aktivitasnya berbasis masyarakat ya sebagian besar gitu. Jadi sebetulnya banyak sekali. Nah, di paparan tadi ada lebih ya, ada ribuan lebih gitu ya jumlah desa wisata dan itu semua yang sudah punya paket-paket wisata, sudah punya homestay, sudah punya atraksi wisata unggulan, walaupun itu yang misalnya kegiatan single activities gitu ya ataupun berupa paket dan juga produk ekonomi kreatif. Jadi Toraja nih sebetulnya sangat menarik ya dari sisi pariwisatanya. Itu mereka punya sumber, punya aset baik itu alam maupun budaya yang dapat dikemas untuk di-packaging gitu ya untuk menjadi aktivitas pariwisata yang mudah-mudahan itu bisa menjadi berkelanjutan dan menjadi nilai tengah bagi pelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat dan juga sekaligus juga melestarikan budayanya mereka gitu ya. Di Toraja itu budayanya itu juga sangat dominan ya, itu juga bisa menjadi aset untuk packaging pariwisata utamanya di desa. Baik, terima kasih Mbak Wiwi atas jawabannya. Mungkin dari Kak Destriana, apakah sudah terjawab Kak atau ada follow up lagi? Oh iya Kak, sebenarnya sudah menjawab. Cuman saya mau tanyakan lanjutannya lagi Kak. Nah saya tuh ada beberapa contoh desa wisata
yang misalnya dia menawarkan keindahan alam gitu ya Kak ya. Nah terus habis itu akhirnya desa wisata itu menjadi ramai. Namun sayangnya karena emang dari pengunjungnya juga tidak dapat menjaga dengan baik dan juga tim pengelolanya juga belum memperhatikan keberlanjutannya, akhirnya yang tadi keindahan alam yang jadi keunikan daya jualnya itu jadi hilang dan akhirnya desa wisata itu nggak bisa berkembang. Kalau kayak gitu dari kakak sendiri ada nggak ya kak, misalnya kayak tips untuk mengantisipasinya atau juga untuk membenahinya kalau terjadi seperti itu kak? Terima kasih. Ya, biasanya kalau memelihara harus kadang-kadang memelihara itu lebih sulit ya daripada membuat baru gitu ya, dan memperbaiki itu biasanya biayanya relatif lebih tinggi daripada kita mempertahankan gitu. Jadi memang antisipasi itu memang sangat penting ya teman-teman dalam hal implementasi kegiatan. Nah biasanya kalau di level desa terkadang kalau berdasarkan pengalamannya kami gitu ya, kadang-kadang itu hal yang paling menjadi tantangan utama adalah kelembagaan. Jadi bagaimana kelembagaan tersebut dapat diperkuat, kelembagaan bagi pengelola ya, pengelola kegiatan pariwisata di desa itu bisa terus konsisten dan berkelanjutan. Jadi kadang gini kalau sudah mengelola uang gitu, kadang biasanya ada konflik gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang harus diantisipasi kadang. Jadi biasanya masalahnya adalah di kelembagaan. Kalau kelembagaan yang nggak kuat, pengelolaan yang nggak kuat itu pasti biasanya akan menemui hal yang demikian. Jadi untuk antisipasi hal tersebut yang harus dilakukan pertama itu adalah antisipasi dari sisi kelembagaan pengelola. Jadi desa, apalagi level desa ya, penting sekali gitu ya untuk punya pengelola yang kuat gitu, yang punya pengetahuan dan punya prinsip juga gitu ya terhadap pengelolaan pariwisata di desanya gitu. Nah, ini biasanya juga tantangannya adalah nggak punya pengetahuan nih, teman-teman gitu. Jadi kadang teman-teman di desa yang ada di lembaga itu tidak punya pengetahuan tentang pengelolaan, tentang manajemen kegiatan pariwisata di desanya. Itu satu. Terus yang kedua juga pengetahuan-pengetahuan lain ya terkait juga pengelolaan keuangan, itu kadang tidak ada pengetahuan seperti itu gitu. Dan juga ketika nanti ada konflik bagaimana mereka bisa mencari solusi gitu ya terhadap konflik yang mereka hadapi, terutama yang terkait dengan misalnya uang gitu. Jadi biasanya mayoritas permasalahan karena itu gitu. Jadi sangat penting sekali untuk antisipasi kelembagaan yang sangat kuat. Dan kalau sudah rusak itu yang artinya yang harus dilihat lagi adalah teman-teman para pengelola di desa itu harus melihat lagi kira-kira visi misi awal mereka dalam merencanakan kegiatan pariwisata di desanya itu apa sih gitu ya. Apa visi misi mereka, apa tujuan mereka membangun pariwisata di situ gitu ya. Tujuannya apa gitu, itu yang harus dikembalikan ke situ. Nah kalau misalnya tujuannya juga nggak jelas gitu ya, pengelolanya, manajemennya juga nggak jelas juga, otomatis pengelolaannya juga tidak akan profesional. Jadi itu sangat sangat penting ya untuk dilihat kembali kepada tujuan awal dari pembangunan ekowisata di satu kawasan tersebut gitu ya di desa. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Wiwi. Gimana Kak Destri, apakah sudah menjawab? Sudah menjawab kak, terima kasih banyak ya kak atas penjelasannya. Baik, terima kasih. Baik, dikarenakan sudah ada 3 penanya Mbak dan keterbatasan waktu juga, saya izin untuk mengakhiri sesi Q&A atau sesi tanya jawab pada malam hari ini, dan selanjutnya kita sampai pada sesi selanjutnya yaitu sesi penyerahan sertifikat kepada narasumber yaitu kepada Mbak Wiwi Mahdayani. Sebentar saya izin untuk share screen kembali ya. Baik, kepada Mbak Wiwi Mahdayani, kami ucapkan terima kasih banyak Mbak atas kesediaannya untuk mengisi pembekalan dan memberikan materi tentang parekraf pada khususnya pada malam hari ini kepada kita yang hendak berangkat ke Toraja untuk melakukan kegiatan volunteer. Dan besar harapannya kita bisa menjalin kerjasama lagi nih Mbak, mungkin ke depannya. Dan juga kami meminta restu dan
doa kepada Mbak Wiwi agar kita bisa berangkat dengan selamat dan aman sampai balik ke daerah masing-masing setelah melakukan kegiatan volunteer juga, Mbak. Mungkin oh, maaf ini kebalik, Mbak. Sebentar. Amin. Semoga sukses ya semua teman-teman dalam melaksanakan kegiatan volunteeringnya. Yang pasti semoga mendapatkan manfaat ya dari kegiatannya. Sukses selalu. Amin. Terima kasih, Mbak. Sebentar, Mbak. Mau ini salah share screen. Mohon maaf sebelumnya, Mbak. Aduh, laptop saya nge-lag nih, Mbak. Sebentar. Mbak Wiwi. Ditunggu ya, Mbak. It's okay, Mbak Alia. Panik. Mungkin kepada kakak-kakak DDD Don't atau be. ya, tadi Mbak Wiwi sempat nyebut beberapa daerah, beberapa desa wisata di Lombok, Mbak. Saya dari Lombok sebenarnya. Oh iya, seru banget ya. Lomboknya di mana, Mbak Alia? Di Mataram, Mbak. Oh, di Mataram. Iya, seru lah ya. Itu mah deket, kalau misalnya ke Lombok Tengah kan deket lokasinya. Ya, kalau di Lombok deket-deket ya, ke Sembalun juga luar biasa gitu ya. Sesaut. Dan sekarang sudah makin banyak nih desa wisata dengan dengan makin berkembangnya kegiatan pengembangan desa wisata di sana. Yang paling utama sih Sade, Mbak. Sade. Nah, udah. Udah lagi viral ya. Sekali lagi terima kasih banyak, Mbak, kepada panitia. Mungkin bisa dapat dibantu untuk mengabadikan atau di screenshot dan di foto. Oke, mungkin ini dari moderatornya aja ya. Mungkin kepada Mbak Wiwi, saya izin untuk menghitung mundur dalam 3, 2, 1. Sekali lagi, Mbak. 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak Mbak Wiwi atas materi dan ilmunya pada malam hari ini. Mungkin kita bisa langsung beranjak pada sesi selanjutnya nih, Mbak. Kami izin untuk menanyakan kepada panitia terlebih dahulu apakah narasumber selanjutnya sudah siap atau sudah ada di Zoom ini. Oh, sepertinya sudah ya, Kak. Ada Kak Dini Wijaya. Selamat malam, Kak Dini. Halo, selamat malam, Kak Dini. Halo, selamat malam Kak Alia. Bagaimana kabarnya, Kak, malam hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ini suara saya terdengar jelas? Jelas banget, Kak. Oke, gimana kabar Kak Alia dan teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik juga. Teman-teman di sini juga pasti udah baik banget nih, Kak, dan udah excited banget karena bulan depan banget kita bakal ke Toraja. Seru banget ya, pasti. Ini menanti bulan depan ke Toraja. Iya, betul. Terima kasih, Kak. Mungkin untuk efisiensi waktu, saya izin untuk sebelum memulai acara sesi 2, saya akan memperkenalkan Kak Dini terlebih dahulu, dikarenakan kan tak kenal maka tak sayang gitu, Kak. Jadi kita harus kenal dulu nih sama Kak Dini, baru lanjut pada sesi selanjutnya. Saya untuk share screen CV dari Kak Dini terlebih dahulu ya, Kak. Baik, Kak Dini Nurfitri Wijaya adalah seorang yang dapat dilihat di sini adalah seorang yang passionate, adaptive, dan amicable woman at public relation industry who is dedicated, also have a hardworking, dan always willing to learn something new. Wah, keren banget nih, Kak. Dan untuk experience dari Kak Dini, tidak perlu diragukan lagi. Udah banyak banget nih, Kak, wah, sampai communication teams di PT Vale atau Vail Indonesia, serta menjadi flight attendants di Garuda Indonesia dengan berbagai pengalaman yang sudah dijabarkan di sini sampai 2020, dan pada 2015 sampai 2019 terjun juga di fashion model di Darwis Triadi School of Photograph gitu. Dan untuk education, Kak Dini menempuh pendidikan pada tahun 2013 sampai 2017 di University of Moscow dan graduated as the Bachelor of Communication majoring in Public Relation. Dan untuk achievement itu sendiri, Kak Dini udah banyak banget nih dan dapat dilihat di sini menjadi top 11 Putri Indonesia 2022, Putri Indonesia Favorite Kepulauan Sulawesi
2022 dan Putri Indonesia Sulawesi Selatan 2. Dan di 2017 juga menjadi Abang None di DKI Jakarta dan menjadi runner up None Jakarta Utara pada khususnya, serta pada tahun yang sama juga menjadi finalis Supermodel Indonesia dan menjadi generasi emas TVRI TV show di Indonesia begitu. Dan udah nggak diragukan lagi nih tentang pengalaman dan bakat dari Kak Dini. Tanpa berlama-lama lagi Kak, untuk waktu dan layar saya persilahkan kepada Kak Dini. Thank you Kak Alia. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Sekali lagi salam kenal, saya Dini Nurfitri Wijaya, saya biasa dipanggil Dini. Saat ini kesibukan saya selain bekerja, saya lagi menjabat menjadi Putri Indonesia Favorit Kepulauan Sulawesi 2022. Dan senang sekali malam ini saya diberikan kesempatan untuk bisa sharing-sharing ya. Saya lebih suka nyebut ini sharing sih, bukan kayak seminar atau penjelasan, karena buat saya semuanya itu belajar. Jadi termaksud saya di sini juga belajar juga nih dari teman-teman semua. Gitu, dan yang sedikit banyak saya ketahui di sini teman-teman akan volunteer ke Toraja dalam rangka meningkatkan pariwisata di Sulawesi Selatan. Ini buat saya suatu kebanggaan juga sebagai Putri Indonesia favorit Kepulauan Sulawesi dan khususnya Sulawesi Selatan untuk bisa memiliki pemuda-pemuda yang berjiwa aktif ya dan kreatif untuk bisa meningkatkan pariwisata di Sulawesi Selatan. Jadi menurut saya basicnya potensi pariwisata di Sulawesi Selatan itu sangat besar ya. Karena Sulawesi Selatan itu merupakan pintu gerbang kawasan timur di Indonesia yang letak geografisnya itu sangat strategis dan menguntungkan untuk posisi pariwisata. Dan di sana tuh juga kalau menurut saya lengkap ya. Di Sulawesi Selatan sendiri, kita bicara di Sulawesi Selatan sendiri itu ada wisata bahari ya, yang mana pasti udah pada familiar banget tentang Pantai Losari, tentang Pantai Tanjung Bira. Di sana pantainya bagus banget di Tanjung Bira, itu bersih dan bening banget. Di sana juga kalian bisa lihat pembuatan kapal pinisi juga. Terus juga ada Taman Laut Nasional Takabonerate, yang merupakan kawasan atol terbesar ketiga di dunia. Ini juga sudah didaftarkan ke UNESCO ya sebagai situs warisan dunia. Terus juga ada Pulau Samalona atau Spermonde yang saat ini juga lagi digadang-gadangkan oleh pemerintah di Sulawesi Selatan. Jadi dari Makassar itu cukup dekat ke Samalona ataupun Spermonde. Selain itu, selain dari bahari juga ada Malino. Malino itu pegunungan, letaknya di Goa. Itu juga merupakan ikon pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi dia tuh ada perkebunan teh dan juga ada buah itu markisa ya. Gitu. Nah, kita tahu sendiri bahwa Sulawesi Selatan itu kota besarnya adalah Makassar, yang dimana di situ ada meeting, insentif, convention, exhibition, itu di sana lengkap. Juga dikelilingi beberapa tempat-tempat budaya seperti Benteng Rotterdam, Sumba Opo, itu juga banyak. Dan yang saat ini yang perlu diketahui saat ini itu yang lagi happening di Sulawesi Selatan itu ada Geopark di Pangkep Maros, atau yang biasa kita kenal Taman Nasional Bantimurung, yang saat ini alhamdulillah sudah diresmikan masuk ke UNESCO. Karena saya ingat banget awal tahun itu saya dan beberapa teman dari finalis Putri Indonesia Sulawesi Selatan itu bekerja sama juga dengan Dinas Pariwisata bagaimana caranya di Geopark ini masuk ke dalam warisan budaya di UNESCO, karena ini salah satu kars yang terbesar ya, kedua setelah Cina Selatan. Gitu sih. Di sebelahnya juga ada namanya Kingdom Butterfly, itu juga taman di mana banyak kupu-kupu dan juga banyak
banyak berbagai jenis keunikan binatang-binatang yang ada di sana gitu. Dan masuk ke yang paling ikonik nih di Sulawesi Selatan juga itu ada Toraja. Kalau menurut saya Toraja itu merupakan wisata budaya ya, karena budaya di Toraja tuh kuat banget ya. Yang pertama ada Ketek Kesu. Jadi ini tuh sebuah desa di mana ini tuh sudah familiar banget mungkin ya kalau kata Kesu nih, ada rumah adat Tongkonan yang berusianya lebih dari 300 tahun, gitu. Nah, di sini juga selain daripada rumah rumah Tongkonan, sebelumnya ada yang tahu nggak kalau rumah Tongkonan itu untuk apa sih? Jadi, for your information, rumah Tongkonan itu tuh dulunya untuk para, keturunan raja ataupun bangsawan yang tinggal di situ. Tapi saat ini rumah Tongkonan itu lebih untuk menyimpan hasil panen orang Toraja itu disimpannya di situ, dan ataupun mayat-mayat atau orang yang meninggal tapi belum bisa dikremasi nih, karena kan untuk kremasi di masyarakat Toraja, di adat Toraja itu memakan biaya yang sangat mahal ya, karena mereka harus ada perayaannya, mereka juga harus bukan berkurban ya, mereka harus memberikan suatu kurban gitu, itu dikenal dengan nama tedong. Tedong itu sapi, cuma sapinya yang mahal-mahal banget, ya. Itu juga, nah untuk melakukan perayaan itu butuh biaya yang sangat besar, jadi kadang masyarakat di sana suka, maksudnya bukan menunda ya, nanti deh kalau keluarga udah kumpul semua, kalau biaya udah kekumpul semua, nah mayat itu tuh juga bisa disimpan di rumah Tongkonan ini. Gitu. Nah, selain itu ada juga tebing Batu Londa, kalau yang sudah familiar ya, jadi ada tebing. Nah, di situ itu lebih ke kompleks kuburan ya, tapi juga itu ikonik dan mistis, tapi itu ya budaya Indonesia gitu. Jadi di sana ada nuansa gaibnya gitu loh, ada nuansa dinginnya gitu loh. Tapi itulah uniknya dan itu yang menjadikan suatu daya tarik ya ke pengunjung. Gitu sih. Terus selanjutnya itu ada ada patung Burake Yesus. Kalau teman-teman tahu ada patung Yesus yang besar banget, lokasinya berada di 1.700 meter di atas permukaan laut, tingginya itu sekitar 45 meter. Ini juga salah satu destinasi wajib di Toraja, karena ini juga sebuah ikon ya, dan di depannya itu disuguhkan dengan hamparan pegunungan-pegunungan. Nah, bicara tentang pegunungan sendiri, itu ada Puncak Lolai, kalau teman-teman udah tahu ataupun belum tahu. Jadi ini tuh puncak bukit yang berada di ketinggian 1.300 meter dari permukaan air laut. Nah, ini tuh yang biasa disebut negeri di atas awan. Jadi kalau teman-teman kepoin, kalau nggak salah tuh Najwa Shihab, karena saya suka banget sama Najwa Shihab, beliau baru jalan-jalan yang ke Toraja kemarin itu, salah satu yang beliau datangi juga Puncak Lolai ini. Gitu. Di sana itu kalian bisa lihat dari mulai sunrise sampai sunset, tapi di bawahnya tuh bener-bener awan-awan semua. Dan salah satu juga yang unik yang ada di Toraja itu adalah Bori Kalimbuang. Itu situs megalitikum ya, di dekat kota Rantepao. Nah, ini tuh batu-batu besar
Jadi batu-batu besar yang berdiri tegak di tanah atau di rumput gitu. Jadi mirip seperti yang ada di luar negeri, yang ada di Inggris gitu. Jumlahnya itu mencapai 100 deh kalau nggak salah, dan ini juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya oleh UNESCO. Jadi sebenarnya tuh potensi pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan tuh banyak sekali, karena beberapa tuh juga sudah masuk UNESCO gitu. Dengan bangganya uh, Sulawesi Selatan ini memiliki daya tarik yang cukup kuat ya, gitu sih. Dan saat ini kondisi pariwisata di Sulawesi Selatan menurut saya cukup positif ya, karena habis COVID-19 ini, maksudnya setelah mengalami hantaman badai pandemi COVID-19 ini, saat ini pariwisata di Sulawesi Selatan khususnya itu sudah berangsur pulih. Dari data yang terakhir saya lihat dan dapatkan itu dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan sampai Juni itu sudah mencapai 2 juta lebih orang berkunjung ke Sulawesi Selatan, sedangkan wisatawan mancanegara itu sudah lebih dari 7.000 orang. Sorry, gitu sih. Jadi saya optimis bahwa kunjungan ke Sulawesi Selatan akan terus mengalami peningkatan karena juga sedang berkembangnya potensi-potensi wisata yang ada di Sulawesi Selatan. Gitu. Dan bagaimana sih peran pemerintah, masyarakat, dan masyarakat lokal dan generasi-generasi muda yang ada di Sulawesi Selatan itu mengimprovisasi pariwisata ini dan meningkatkan sektor pariwisata itu, saya pikir dari tahun ke tahun makin improve dan cukup kreatif. Salah satunya di tahun ini itu banyak event-event yang diadakan di Toraja. Itu sudah dibuatkan juga dari dari Kemenparekraf yang meluncurkan kalender event Toraja gitu. Jadi kalau nggak salah itu ada Toraja Highland Festival di tahun ini, itu baru kemarin ya, bulan Agustus gitu. Jadi itu mempromosikan pariwisata berbasis budaya, olahraga, dan alam di Toraja. Terus juga ada lomba-lombanya, ada pamerannya seperti UMKM, lomba foto, terus juga seminar, gitu. Itu sangat bagus ya, karena dengan banyaknya event, jadi melibatkan masyarakat lokal dan juga menjadi daya tarik sendiri ke wisatawan. Terus juga selain itu ada Magical Toraja, itu juga bulan Agustus kemarin, terus ada Toraja and Beyond Tourism Festival itu Oktober, dan yang berlangsung itu saat ini itu ada Lovely Desember, 5 sampai 31 Desember setahu saya ya. Jadi itu di mana banyaknya, di mana event-event yang kayak menyatukan UMKM, terus abis itu ada budaya juga, terus ada pawai itu juga ada pameran seni, musik, terus juga ada pameran terkait ekonomi dan hasil lokalnya mereka, seperti kopi, kayak gitu sih. Dan itu menurut saya suatu inovasi yang cocok untuk era saat ini ya. Era saat ini kan di mana kita suka banget kalau misalkan acara-acara yang modern, kreatif, tapi tetap kokoh pada budaya gitu sih. Dan juga ini selanjutnya program atau gerakan yang diinisiasi oleh pemuda untuk meningkatkan sektor pariwisata di Sulawesi Selatan. Ya, kalau menurut saya dalam era digital saat ini, peran dan ide-ide kreatif anak muda sangat dibutuhkan untuk membangun
pariwisata dan juga ekonomi kreatif ya. Itu bisa banyak ya, salah satunya dengan memanfaatkan potensi youth tourism. Ya, contohnya seperti volunteering ini kan salah satu contoh dari youth tourism gitu ya. Dan cara sederhana lainnya tuh ketika di sana ya kita membuat konten-konten yang menarik di sosial media. Konten-konten yang berkelanjutan di mana wisatawan tuh bisa merasakan gitu bahwa oh di sini ada daya tarik nih ataupun di sini bisa ada budaya yang luas dan kental sekali yang ingin dipelajari atau ingin dieksplor gitu. Jadi masyarakat itu bisa mendapatkan esensi dari virtual traveling, terus kita juga bisa selain dari menyajikan konten, kita juga sekaligus mengedukasi nih budaya-budaya yang ada di Indonesia itu apa aja sih, alam yang ada di Indonesia itu apa aja sih. Jadi meningkatkan awareness pariwisata juga yang ada di Indonesia. Gitu sih. Sebenarnya lebih ke pemanfaatan media sosial ya. Karena sekarang udah masuk ke era society 5.0 di mana perubahan itu sangat cepat dan juga lebih ke modern. Tapi bagaimana kita terbuka atas perubahan ini tapi tetap pada jati diri kita. Pada jati diri kita yang dimaksud adalah bagaimana kita tetap kokoh dan tetap melekat pada budaya yang ada, namun kita bisa terbuka nih pada era modern saat ini, gitu. Dan saya juga berharap bahwa nantinya teman-teman volunteer itu bisa membantu masyarakat yang ada di sana, desa-desa wisata ya, tadi yang sudah Mbak Wiwik cerita juga tentang desa wisata. Kalau di Tanah Toraja itu ada desa wisata, kalau nggak salah itu masuk ke dalam anugerah desa wisata Indonesia nih tahun 2022 ini. Itu ada Potok Tengan, terus ada Wala, ada Buntu Datu, dan ada beberapa lainnya. Itu saya berharap teman-teman bisa membantu desa wisata di sana dengan cara lebih eksplor lagi desa ini kategorinya apa sih, apakah budayanya, ataukah ekonomi kreatifnya. Oh ternyata desa ini banyak ya penenun kain tradisional Tanah Toraja, atau ternyata di desa ini rata-rata penghasil kopi. Nah itu bisa kita eksplor lagi. Dan kita bisa ajak nih ke era digital. Kita bisa bawa UMKM ini atau industri ekonomi kreatif ini ke era digital. Kita perkenalkan kepada masyarakat, jadi biar semakin dikenal. Gitu. Dan juga saya sangat mengapresiasi kepada teman-teman volunteer yang akan berangkat nanti. Semoga bisa berkolaborasi dengan masyarakat setempat. Jadi kita mengetahui kebutuhan dari masyarakat itu apa aja sih gitu. Kan kalau kita mengeksplor lagi tujuannya dari mereka ya untuk mereka gitu. Karena kan untuk meningkatkan potensi yang ada di daerah mereka gitu loh. Saya yakin pasti teman-teman semua sudah pada banyak ide kayak oh nanti di desa ini mau buat ini deh, di Toraja mau buat gini itu pasti banyak banget ya. Cuma jangan tinggalkan masyarakat di sana ataupun orang-orang lokal di sana. Malah ajak mereka untuk berinovasi dari idenya teman-teman, ajak mereka untuk berkolaborasi, ajak pemerintah di sana juga untuk berkolaborasi agar ya sama-sama pariwisata di sana makin meningkat. Gitu sih kalau dari saya, segitu aja. Kalau ada pertanyaan boleh kita discuss. Oke, terima kasih banyak Kak Dini. Wah, bener banget nih. Aku juga sering lihat influencer atau bahkan temenku yang kalau misal ke satu daerah terus bikin SG atau ngevlog itu aku rasanya wisata online gitu Kak. Dan pengen banget buat langsung ke tempat wisata itu. Jadi mungkin bisa jadi tambahan ide nih teman-teman buat
gencar publikasi besok pas udah di sana biar menarik lebih banyak lagi wisatawan buat berkunjung ke Toraja khususnya gitu. Mungkin kepada teman-teman di sini yang hendak bertanya bisa langsung raise hand atau mengetikkan di kolom chat agar saya dapat membacakan kepada Kak Dini. Kepada teman-teman juga diharapkan untuk mengisi presensi dikarenakan untuk kepentingan pendataan. Mungkin sekali lagi saya kirim di kolom chat. Pada teman-teman mana nih? Kapan Kalau lagi boleh kita? tahu ini kapan sih Kak berangkatnya dan berapa lama ya? Sebentar. Januari selama 12 hari. Untuk tanggal berangkat tanggal berapa ya? 15 atau 14 gitu. Mohon maaf saya lupa Kak. Kebanyakan acara kuliah. Oke Kak, di sini mungkin kita udah dapat penanya pertama dari Kak Hopipah. Kepada Kak Hopipah, dipersilakan Kak. Baik, terima kasih Kak Alia. Terima kasih juga Kak Dini. Tadi informasinya menarik banget ya. Tadi nambah insightful banget. Saya mau tanya Kak terkait tadi kan untuk udah ada nih inovasi dan juga kita salah satu proker itu ada menggiring ke digitalisasi. Nah, namun salah satu hasil survei di sana itu bahwa pemuda di sana itu cukup sedikit Kak. Sedangkan kita untuk memberdayakan program itu membutuhkan pemuda dan apalagi terkait dengan digitalisasi ya. Nah, mungkin yang akan saya tanyakan gimana ya Kak strateginya agar program kita terkait karena sekarang udah serba digital itu apalagi misalkan kita ingin membuat sebuah web terkait dari Lembang Balepe ini, karena informasi di internet terkait Lembang Balepe masih cukup susah ya. Nah, mungkin kalau misalnya kita mau buat web, tapi SDM di sananya juga itu cukup terbatas. Nah, maaf sebelumnya suara aku apa? Jelas. Oke, Kak Hovifah, makasih pertanyaannya. Ya, memang itu jadi suatu tantangan tersendiri ya. Di Toraja itu memang sepengetahuan saya tidak begitu banyak pemudanya, karena setahu saya pemudanya itu lebih banyak mereka merantau ya, entah ke Makassar ataupun ke Jakarta. Cuma kita kembali lagi ke lapangan ya. Kak, kalau misalkan pun pemudanya yang bisa kita kumpulkan sedikit, ya kalau menurut saya nggak apa-apa mau sedikit atau banyaknya, yang penting kita sosialisasikan. Dan memang agak sulit untuk mensosialisasikan digital ini, era digitalisasi ini ke orang-orang yang sudah tidak lagi muda ya. Mereka adaptasi ke teknologinya lebih sulit ya. Tapi saya harapkan itu bisa tetap dilakukan. Dan kalaupun mau buat website, itu bisa berkolaborasi dengan pemerintahnya. Saya yakin dari Pemda setempat juga pasti akan sangat mendukung, karena ini juga berkaitan dengan informasi pariwisata yang ada. Jadi masyarakat luas Indonesia maupun mancanegara itu bisa mengakses informasi tersebut kan lebih mudah. Saya yakin pasti Pemda setempat tuh sangat terbuka dengan ide-ide seperti ini. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kak. Dari Kak Hopipah mungkin ada follow up question atau ada yang hendak ingin ditanyakan lagi Kak? Cukup Kak. Mungkin nanti kita bisa berkolaborasi sama pemerintah juga ya Kak. Makasih banyak. Iya. Baik, terima kasih Kak Hopipah. Mungkin kepada kakak-kakak yang lain nih, khususnya kakak-kakak parekraf mungkin yang udah punya proker dan pengen nambah nama-nama insight tentang proker yang mungkin akan diimplementasikan atau dijalankan di sana, boleh langsung bertanya kepada Kak Dini. Kepada teman-teman, kalau ada yang hendak bertanya bisa raise hand. Oke, baik, mungkin bisa dipantik oleh saya dulu ya Kak. Ini karena jujur saya asalnya dari Indonesia Tengah, tapi nggak pernah ke Sulawesi sama sekali nih Kak. Jadi untuk
udara atau untuk kondisi di Toraja pada khususnya itu gimana ya Kak? Sepengetahuan Kak Dini, apakah dingin banget atau bisa panas banget siang-siangnya gitu, atau sering hujan atau gimana kalau Januari Kak? Iya, kalau dari saya sendiri ya, Toraja itu kan tempatnya di pegunungan ya, jadi lebih ke sejuk sih. Jadi buat para teman-teman yang mau ke sana, mungkin bisa menyiapkan banyak baju hangat ya, karena mengingat lokasi Toraja itu di daerah pegunungan, dia agak tinggi, jadi mungkin bisa siapkan baju-baju hangat, kayak gitu sih. Dan juga mengingat ini kan masih akhir dan awal tahun ya, jadi masih banyaknya curah hujan di Indonesia, jadi itu bisa jadi salah satu kemungkinan untuk dipersiapkan. Oke, makasih Kak. Mungkin saya ada satu lagi nih Kak. Kalau untuk di Januari besok, apakah akan ada acara budaya atau festival gitu di Toraja dan kalau puncak wisatawan tuh kira-kira bulan apa ya Kak kalau ke Toraja itu sendiri? Atau sama rata setiap bulan per tahun? Oke, kalau dari bulan Januari tahun depan itu saya belum dapat schedule apa-apa ya, karena saya baru dapat schedule event Toraja itu tahun ini sampai akhir Desember, lovely Desember itu di Toraja. Untuk Januarinya saya belum dapat schedule apa-apa, cuma nanti akan saya follow up lagi ya di Toraja itu ada event apa di bulan Januari. Cuma sepengetahuan saya tiap bulannya itu merata ya. Cuma banyaknya itu kalau nggak salah pada bulan Agustus. Jadi di bulan Agustus itu ada namanya adat Manenek itu kalau nggak salah. Nah, itu pemandian mayat. Jadi di mana mayat-mayat yang belum dikremasi itu dimandikan di bulan Agustus biasanya. Itu. Dan kenapa saya bilang setiap bulannya itu merata, karena kita nggak tahu nih dari keluarga mana yang mau mengadakan kremasi. Nah, biasanya kalau ada keluarga yang mau mengadakan kremasi dan para volunteer lagi pada di sana, itu beruntung banget sih, karena kalian bisa ngerasain langsung tuh ada perayaan kremasinya, itu yang orang-orang sangat cari-cari sih eventnya. Wah, bisa nih doain kita Kak. Aduh, pengen lihat banget. Semoga ya ada. Iya. Tapi Kak, apa ada alasan khusus kalau Agustus itu dijadiin bulan untuk pemandian mayat gitu atau gimana Kak? Enggak sih, enggak ada alasan khusus ya. Cuma setahu saya memang masyarakat setempat itu mengadakannya di sekitar bulan Agustus. Oke, terima kasih Kak Dini. Mungkin dari teman-teman atau kakak yang lain, apa ada yang hendak bertanya? Kita tunggu sampai 2025 deh. 2025, 2026. Oke, kalau belum ada yang tanya, saya boleh tanya nggak? Ini tujuan ke Torajanya itu lokasinya mana aja ya? Di Lembang Balipenya aja Kak, satu. Oh gitu. Terus boleh nggak sharing-sharing kayak program kerja yang mau dibuat itu di sana apa sih? Gitu. Karena mungkin saya bisa bantu nanti dengan promosi uh, sosial media, atau saya bisa apa yang bisa saya bantu gitu loh untuk program kerjanya. Wah, terima kasih banyak nih Kak. Aduh, kalau sebenarnya kita dari IATC untuk ke Toraja besok ada beberapa divisi. Itu pertama divisi lingkungan, ada yang khusus pada isu-isu lingkungan, contohnya sampah dan edukasi tentang sampah itu sendiri Kak. Jadi kita bakal bikin contohnya tong sampah atau bahkan bikin pupuk untuk mengatasi hama. Dan kemudian ada divisi pendidikan juga tentunya. Kalau di setiap volunteer kan pasti ada pendidikannya gitu Kak. Jadi kita bakal ada bikin berantas buta aksara dan kita bakal bikin apa ya, sosialisasi tentang pentingnya pendidikan dan lain-lain. Kemudian ada parekraf yang tentunya untuk mendukung dan ikut mensponsori pariwisata di Toraja juga, dan terakhir adalah kesehatan. Dan mungkin kalau untuk lebih spesifiknya, kalau parekraf itu tuh
project-nya atau project yang di bawah itu seperti yang saya sebutkan sebelumnya untuk membantu branding desa wisata. Jadi akan ada pembuatan video dan ada pembuatan konten-konten di sosial media gitu. Dan mungkin kita bisa collab-nya di situ nih Kak, yang bagian branding desa wisatanya itu sendiri. Dan untuk prokernya mungkin kepada teman-teman Parekraf di sini yang kemarin udah meet divisi, apa ada yang bisa bantu buat jelasin kalau Parekraf tuh khususnya membahas apa ini mengatasi apa aja dan apa aja yang mau dibawa di Parekraf. Kepada koordinator divisi Parekraf mungkin sebentar saya lupa. Kak Destriana, iya. Mungkin Kak Destriana bisa dibantu Kak. Ini Kak Destriana nggak ada di Zoom nih Kak. Wah, ya Nggak sebenarnya apa-apa, tapi saya udah dapat poinnya. Ini mencakup semua aspek ya, benar-benar volunteer. Saya apresiasi sekali, saya bangga sekali dengan teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menjadikan Tanah Toraja sebagai salah satu tujuan untuk memperbaiki yang ada di sana ya, bukan memperbaiki sih, mengimprove ya yang ada di sana, entah dari pendidikan ataupun pariwisata. Karena memang Toraja ini kan juga salah satu destinasi favorit ya, yang terlist ya, selain dari Bali itu ada Toraja juga gitu. Meskipun dia belum masuk destinasi prioritas, tidak lagi. Dulu masuk destinasi, cuma ya saya pikir Toraja ini masih butuh inovasi-inovasi untuk bisa terbuka ke masyarakat lebih luas gitu. Jadi kalau nanti ada program kerja yang bisa dikolaborasikan dengan saya, itu boleh banget, langsung chat saya aja. Kalau ada yang mau ditanya-tanya juga boleh. baik, terima kasih banyak Kak Umi. Aduh, kita di sini mungkin ada penanya lagi Kak dari Kak Bayu. Dipersilakan Kak. Terima kasih Kak Alia untuk waktunya. Mungkin ini sih Kak, sedikit masukan. Tadi kan kalau mewakili divisi Parekraf, sebenarnya tuh kalau dari Parekraf ini masih proses pembuatan proker, jadi teman-teman juga kebanyakan juga masih bingung gitu Kak. Tapi kemarin kita sempat ngebahas soal master plan untuk desa Lembang Balepe gitu. Jadi ya mungkin kalau Kak Dini ada sedikit tahu tentang desa tersebut, boleh diceritakan gitu Kak, supaya teman-teman juga ini lebih apa ya, terbuka untuk bikin prokernya juga gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Bayu. Kak Bayu mungkin Kak Dini bisa langsung. Gimana nih Kak tentang Desa Lembang Balepe? Ya, untuk Desa Lembang Balebe ini memang belum banyak ya orang ketahui nih. Jadi yang perlu di-highlight itu adalah apa sih yang poin-poin yang harus dieksplor dari desa ini. Desa ini masuk ke kategori apakah, atau masuk ke kategori kayak alam atau budayanya, atau dari hasil buminya, itu sih yang harus dieksplor dan yang harus orang ketahui dan yang harus dipublikasikan gitu. Karena desa ini cukup unik ya, belum banyak diketahui sama masyarakat juga. Saya sendiri tuh belum eksplor sama desa ini gitu loh. Jadi saya juga belum banyak tahu potensi di desa ini apa, dan pilihan untuk desa ini sangat tepat ya, karena desa-desa lain tuh sudah masuk ke anugerah desa wisata, sedangkan yang ini tuh belum gitu loh. Jadi ini sangat menjadi sebuah tantangan juga untuk para tim bisa mengkategorikan desa ini tuh termasuk desa dalam kategori apa dan apa aja yang bisa dieksplor. Itu sih kalau dari saya. Saya belum banyak tahu, jadi saya belum banyak bisa kasih saran. Tapi yang utamanya apapun kategorinya, saya berharap bahwa desa ini bisa dipublikasikan dengan baik dan juga menarik, jadi orang-orang bisa lebih tahu tentang adanya dan potensi dari desa ini. Gitu sih.
Baik, terima kasih Kak Dini. Nah, ini ada follow up dari Kak Failandri. Ini kalau ternyata di sana itu emang masih banyak potensi alam atau potensi wisata pada khususnya yang belum ke-expose dan belum tersponsori dengan baik gitu. Jadi mungkin kita bisa salah satu jadi perpanjangan tangan semua potensi yang ada kepada masyarakat luas di luar sana gitu Kak. Contohnya air terjun, seperti yang dikatakan oleh Kak Failandri. Mungkin kepada Kak Bayu, apakah sudah cukup Kak? Cukup sih Kak, tapi mungkin besok karena ini kan kita masih belum ada proper yang fix. Tadi Kak Dini juga nawarin kalau bisa mungkin ada yang dibantu gitu kan. Nah, mungkin besok kalau misalkan kita udah ada proper yang fix terus sekiranya kita butuh bantuan juga dari Kak Dini mungkin besok ini sih Kak kita mau minta tolong gitu. Boleh, boleh, boleh. Saya berkenan sekali loh. Nanti hubungi saya aja ya kalau ada yang bisa saya bantu. Itu pasti saya bantu. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Dini. Iya. Terima kasih banyak Kak. Mungkin kepada kakak-kakak di sini satu penanya lagi atau sudah cukup nih Kak? Kakak-kakak apakah ada yang hendak izin bertanya lagi? Mungkin ditunggu sampai 20.34 ya. Kita tunggu. Wah, oke. Untuk sesi tanya jawabnya dikarenakan sudah 20.34, saya sebagai moderator izin untuk menutup sesi Q&A pada malam hari ini dan kita sampai pada salah satu penghujung acara nih, yaitu penyerahan sertifikat kepada pembicara kedua kepada Kak Dini Wijaya. Sebentar Kak, saya izin untuk share screen. Baik. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Kak Dini atas kesediaannya dan atas sharing-sharingnya nih pada malam hari ini tentang Tanah Toraja yang sudah sangat sangat insightful dan memberikan sedikit banyak gambaran nih Kak kepada kita yang hendak bervolunteer di sana, dan juga kami memohon doa restu kepada Kak Dini juga agar semoga kami dapat berangkat dengan selamat sampai balik ke daerah masing-masing. Juga untuk kolaborasi ke depannya kita bisa bicarakan nanti begitu Kak mungkin. Boleh, boleh, boleh. Good luck ya buat all volunteer. Semoga kesana perjalanan dan misi kalian ke sana dilancarkan, selamat sampai pulang ke rumah masing-masing. Juga misi yang ditujukan itu tercapai dengan maksimal dan optimal, dan juga hasilnya juga positif. Baik, terima kasih banyak Kak Dini. Mohon maaf masih mute. Untuk selanjutnya mungkin saya izin untuk screenshot kepada Kak Dini. Saya izin untuk menghitung mundur dalam 3, 2, 1. Sekali lagi Kak, 3, 2, 1. Terima kasih banyak Kak Dini atas insight-nya pada malam hari ini, dan sampailah kita pada acara terakhir, yaitu sesi foto bersama oleh kita semua di sini, oleh narasumber dan delegasi-delegasi juga, dan mungkin kepada delegasi volunteer dan tim-tim di ATC mungkin dapat menyalakan kameranya terlebih dahulu. Kita tunggu 1 menit sampai 20:37. Pada kakak-kakak yuk, on cam yuk. On cam, on cam. Yuk kakak-kakak, kita foto bareng. Mau udah. Wah, Kak Teddy. Kak Teddy yuk on cam yuk Kak. Kita tunggu bentar lagi ya, 20:37. Baru kita foto. Kakak-kakak yuk on cam yuk. Kapan lagi nih foto sama Kak Dini? Dan nanti bisa upload di SG, di IG nih, kita tag-tag Kak Dini kan di repost. Boleh, boleh tag saya ya. Yuk kakak-kakak yuk. Mungkin kepada kakak-kakak ATC yang
dokumentasi mungkin dapat dibantu, Kak. Atau saya nih sebagai moderator yang oke, saya aja ya. Baik, dikarenakan waktu sudah 20.37, saya izin untuk screenshot. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Udah. Terima kasih banyak kepada Kak Dini dan kepada teman-teman volunteer dan timnya TC semua di sini. Sekali lagi, semangat sampai besok Januari kita ke Toraja bareng. Terima kasih, Kak. Thank you. Terima kasih. Makasih, Kak. Izin live ya, Kak.